guys, welcome to my video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia bab 1 kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas tentang submateri letak Indonesia yang akan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, ketiga letak geologis, dan yang keempat adalah letak teritorial. A. Letak Indonesia. Letak Indonesia adalah tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Letak wilayah di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa jenis. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah letak yang menggunakan koordinat garis lintang dan bujur. Dan Indonesia sendiri berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ada juga pengaruh dari letak astronomis Indonesia, yaitu A. Temperatur yang tinggi. Indonesia memiliki temperatur rata-rata yang tergolong tinggi, yakni mencapai 28 derajat Celcius, dan suhu udara yang paling rendah kurang lebih 23 derajat Celcius. Intinya adalah semakin tinggi letak suatu tempat, maka semakin rendah atau dingin udaranya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian B. B adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan adalah jumlah volume air hujan yang jatuh di suatu tempat dan di saat tertentu. Curah hujan di Indonesia termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian C adalah hujan zenital atau biasa disebut hujan ekuator. Hujan zenital adalah hujan yang muncul dikarenakan udara yang naik karena adanya temperatur yang tinggi. Hujan ini biasanya muncul di daerah tropis, antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. D. Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat melimpah, dikarenakan hutan-hutan di Indonesia sangat subur sehingga mampu menyediakan makanan bagi flora dan fauna. Ditambah luasnya perairan di Indonesia yang menjadi tempat tinggal ikan dan biota laut lainnya. Kemudian E. 3 zona waktu. Indonesia terbagi dalam 3 zona waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Kemudian nomor 2 adalah letak geografi. Letak geografi adalah letak wilayah sesuai dengan kenyataannya di bumi atau posisi wilayah. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. A. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, yang tentunya posisi tersebut dapat menguntungkan bagi Indonesia karena dapat membentuk lalu lintas perdagangan. Kemudian yang B, terletak di antara 2 samudra, yaitu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang mana kondisi ini menyebabkan adanya 2 musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak yang dilihat dari struktur batuannya. Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terletak di antara beberapa lempeng dan dangkalan laut. Hal ini menyebabkan kondisi geografi Indonesia berbeda-beda di tiap wilayah. Di bagian barat Indonesia dilalui oleh pegunungan muda Mediterania yang merupakan pegunungan Himalaya dengan sifat basah. Sedangkan di tengah dan timur dilewati oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang cenderung asam. Indonesia juga merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar,
yaitu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Secara geologis, Indonesia terdiri atas 3 daerah dangkalan laut, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan. Kemudian, apa itu dangkalan laut? Dangkalan laut adalah laut dangkal yang menghubungkan antara 2 daratan besar. Lalu apa saja pengaruh dari letak geologis Indonesia terhadap kondisi tanah dan penampakan alam? Yang pertama adalah Kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Kemudian laut di Indonesia di bagian barat merupakan laut dalam. Yang ketiga, wilayah di Indonesia menyimpan banyak barang tambang dan mineral seperti emas, perak, dan besi. Yang keempat, wilayah Indonesia termasuk daerah rawan bencana. Yang kelima, pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian dari pegunungan muda sirkum Mediterania di bagian barat dan sirkum Pasifik di bagian timur. Yang keenam, terdapat banyak jenis tanah untuk pertanian dan perkebunan. Dan ketujuh, memiliki keanekaragaman yang tinggi. Dan terakhir yang kedelapan adalah muncul gunung api di tengah laut. Dan yang terakhir ada letak teritorial. Wilayah laut di Indonesia pertama kali ditentukan dengan Territorial Sea and Maritime Greenland Ordonance atau bisa disingkat TZMKO pada tahun 1939. Dan pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi 1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut pedalaman Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut. Dan yang ketiga, perairan laut pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam pada garis dasar. Dan yang terakhir adalah membahas tentang batas-batas laut. Ada 3 batas laut, yaitu batas laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas. Yang kedua adalah batas laut landas kontinen, yaitu batas bagian benua yang berada di bawah permukaan laut dan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Dan yang terakhir adalah zona ekonomi eksklusif atau bisa disingkat ZEE. Adalah zona perairan laut yang diukur sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Indonesia dapat mengeksploitasi dan mengelola SDA yang ada. Nah, sekian guys untuk pembahasan pada hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya bisa kalian tunggu di channel aku ya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe untuk pengembangan channel